Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih Pak Hari, Bu Hari doanya dan memimpin pujian. Ya, makasih Pak. Saya ingin menyampaikan berita gembira, berita sukacita Bapak Ibu Saudara ya, bahwa Tuhan menyelamatkan kita, bukan hanya menyelamatkan untuk nanti kita dibawa ke surga, tetapi juga ada perlindungan, ada naungan, ada juga berkat Tuhan selama kita hidup di dunia ini, selama kita ada di dunia ini. Tadinya ketika dulu saya itu mendengar tentang jaminan keselamatan, tentang bahan PA kita, tentang jaminan keselamatan, di situ ada firman Tuhan bahwa kita bukan hanya diselamatkan, tetapi juga di dunia ini kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan, kemudian mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, maksud saya pemeliharaan Tuhan gitu ya. Tetapi lama-kelamaan Roh Kudus meneguhkan, lama-kelamaan Roh Kudus itu memperlihatkan bahwa Tuhan memang benar-benar memelihara kita selama kita ada di dunia ini. Sebab Dia gembala yang baik, Dia adalah menebus kita, dan bukan hanya menebus tetapi juga memeliharanya sampai kita nanti ke rumah Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar bahwa adanya berita resesi, krisis, apapun yang akan menimpa dunia ini, tetapi ada kabar sukacita bagi umatnya, ada kabar berita dari umatnya. Saya barusan Bapak Ibu Saudara mengalami perenungan, mengalami penglihatan yang betul-betul itu sangat-sangat timpang Bapak Ibu Saudara yang terjadi dalam hidup saya. Nah, saya ingin pertama-tama mendasari dulu, Anda bisa membayangkan Tuhan Yesus memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera di atas gunung, Bapak Ibu Saudara ya. Dan semua orang menertawakan dia. Semua orang mungkin berkata bahwa kamu gila gitu, wong di atas gunung kok kamu membangun bahtera gitu, mana airnya, mana itunya. Tetapi visi yang dari Tuhan itu membuat dia memiliki kegerakan, membuat dia memiliki revival, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, pada waktu selesai, lalu hujan diturunkan, hujan lebat itu tercurah, Bapak Ibu Saudaraku, maka terjadilah banjir. Dan Nuh dan orang-orang pilihan itu sudah terlatih dia makan makanan yang sama, dikatakan di ayat itu, saudara-saudara. Lalu saudara-saudaraku, pada waktu mulai air itu terus makin meninggi dan kapal itu mulai naik, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi? Nah, orang-orang yang menghina, orang-orang yang tidak punya visi yang sama, orang-orang yang tidak punya kegerakan yang sama, dia mulai kebingungan karena situasi yang terjadi itu. Sehingga mereka mengetuk-ngetuk perahu, Nuh, buka Nuh, Nuh, buka Nuh, buka Nuh, gitu ya. Ini kayak pelajaran sekolah minggu. Saudara-saudaraku, tetapi perahu itu yang mengunci adalah Tuhan. Sehingga Nuh pun tidak bisa membuka itu. Sehingga saudaraku, orang-orang di situ dilanda banjir, bencana, dilanda situasi yang reses, krisis, Bapak Ibu Saudaraku, situasi yang tidak mereka inginkan itu terjadi. Tetapi orang yang di dalam
perahu Nuh itu mendapatkan perlindungan, mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan sukacita, kasih karunia. Saudara-saudara, saya itu kemarin cerita bahwa ada orang, saudaraku, mengetuk-ngetuk hidup saya yang sudah ada di perahu itu. Pak, tolong Pak, buka Pak. Pak, tolong Pak, buka Pak. Saya benar-benar krisis Pak. Saya benar-benar reses Pak. Pak, tolong buka Pak. Kasihan saya Pak. Pak, gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena sistemnya yang sudah di Tuhan bangun, maka tidak bisa, saudara-saudaraku. Orang ini bekerja, saudaraku, sudah kita kasih karunia, sudah kita kasih kesempatan, tapi dia menyia-nyiakan. Akhirnya situasi terjadi menimpa dia, dan dia mulai ketuk-ketuk perahu yang sudah dibangun Tuhan itu. Tetapi air itu terus membawa perahu itu naik. Saudara-saudaraku, pada waktu kemarin saya bersama bos saya, saudaraku ya, dia menyuguhkan makanan yang enak-enak, saudaraku, penuh anggur gitu. Tetapi saudaraku, saya ingat orang ini berketuk-ketuk terus seumur hidupnya. Pak, kasihan saya Pak, tolong saya Pak. Itu saya, saudaraku, orang jadi tidak seakan-akan menunjukkan Tuhan tidak pelihara. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ada kabar gembira bagi kita semua. Satu ayat yang menunjukkan kepada kita, saudaraku ya, tetapi itu bisa menimbulkan iman dalam kita, membawa kita beriman menghadapi kenyataan dunia ke depan, menghadapi situasi ke depan. Satu ayat ini saya rindu Bapak Ibu Saudara memahaminya, dan bukan hanya memahaminya, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara punya iman yang sama dengan ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah saudaraku salah pencet. Ya. Judulnya adalah mendapat perlindungan. Di kitab Wahyu 3 ayat 10 demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, di kitab Wahyu ini memang dikatakan akan ada pencobaan di seluruh dunia. Ya, mereka yang tinggal di bumi ini, Bapak Ibu Saudaraku, mengalami kesulitan, mengalami resesi, mengalami situasi yang makin ke depan bukan makin baik, tetapi kabar gembira bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Tuhan, dikatakan ayat tadi kita mendapat perlindungan. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di poin ketiga tadi dikatakan, kita diluputkan oleh Allah karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Bapak Ibu Saudara, dari satu ayat ini kita melihat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Dia juga mensupport kita, Dia juga memelihara kita, Dia juga memberkati kita di dunia ini selama kita hidup, Bapak Ibu Saudara ya. Sistem firman Tuhanlah yang membawa kita naik nanti, Bapak Ibu Saudara. Nilai-nilai firman Tuhanlah seperti yang dibangun oleh Nuh. Kita naik, Bapak Ibu Saudara ya. Nuh membangun bahtera itu dan membangun nilai-nilai hidupnya itu dengan firman Tuhan, sehingga dia terus naik, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia bukan turun lagi, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia diselamatkan dari situasi yang tidak menyenangkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat tadi hanya menekankan dua, ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, tekun menantikan aku.
kita terus menanti-nantikan Tuhan. Kadangkala kita mungkin tidak punya lagi pokok-pokok doa, kadangkala kita tidak ngerti lagi apa yang harus kita doakan, tetapi tinggal dalam hadirat Tuhan, menantikan apa yang rindu Tuhan perbuat dalam hidup kita. Ini perlu, Bapak Ibu Saudara, ini penting. Jadi kita yang pertama harus tekun menantikan Tuhan. Kata firman Tuhan tadi, tekun menantikan aku. Yang kedua, karena engkau menuruti firman-Ku. Jadi nilai firman itu yang akan membuat kita ini menjadi sebuah bangunan bahtera, yang membuat hidup kita ini menjadi bangunan seperti bangunan bahtera. Sehingga saudaraku, situasi terjadi, maka itu terus naik, maka hidup kita justru akan di atas, Bapak Ibu Saudaraku, karena nilai-nilai firman itu sudah terbangun di dalam hidup kita, sudah kita alami, Bapak Ibu Saudaraku, sudah menjadi hidup dalam kita. Hal itu membuat kita hidup lebih dari peraturan, lebih dari undang-undang. Kita di atas itu semua karena firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus tekun menantikan Tuhan. Kita akan terus juga tak bertekun untuk kita ini menuruti firman-Nya, supaya kita bisa mendapatkan perlindungan itu di situasi dunia yang tidak menyenangkan. Mari Bapak Ibu Saudara, ini kabar gembira, ini kabar sukacita, ini kabar kegerakan itu. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.